Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 0520108 dari Program Studi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tugas minggu ke-9 PMS, yaitu tentang uji hipotesis. Jadi ini ada 10 nomor, 9 nomornya dari buku Walpole, dan satu nomornya lagi dari PowerPoint. Kita bahas yang dari buku Walpole dulu ya, 9 soal. Yang pertama itu adalah soal 10.20. Ini soalnya. A random sample of 64 bags of white cheddar popcorn weigh on average 5.23 ounce with a standard deviation of 0.24 ounce. Test the hypothesis that mu is equal to 5.5 ounce against the alternative hypothesis. Mu is less than 5.5 ounce at the 0.05 level of significance. Baik, langsung saja. Di sini diketahui jumlahnya itu ada 64 dan rata-ratanya itu ada 5,23, simpangan bakunya atau standar deviasinya itu ada 0,24 dan ini taraf signifikansinya itu 5% ya atau 0,05. Terus kita buat hipotesisnya. H0 sama dengan mu sama dengan 5,5 dan H1-nya itu mu kurang dari 5,5. Ini alfanya kita buat alfa per 2 ya, jadi 0,05 per 2, jadi 0,025. Dengan menggunakan tabel Z, didapat Z alfa per 2 itu sama dengan 1,96. Pakai tabel Z ya. Lalu ini kita menggunakan dua uji, yaitu uji A dan uji B. Rumusnya itu sama aja, yang membedakan tuh tanda plus minusnya aja. Kita cari yang A dulu ya. A sama dengan mu 0 dikurang Z alfa per 2 dikalikan simpangan baku per akar N. Kita masukin aja angkanya nih, 5,5 dikurang 1,96 dikalikan 0,24 per akar dari 64. Dapat yang A ini sama dengan 5,4412. Sedangkan yang B ini sama, cuma ini ditambah. Dapat B sama dengan 5,5588. Nah, dikarenakan ini mu-nya ini ya, 5,5 ya. Ini harusnya mu ya, bukan X ya. Saya salah tulis. Jadi A kurang dari mu kurang dari B. Sama dengan 5,4412 kurang dari 5,55 kurang dari 5,5588. Ini kan 5,55 ini terletak di antara A dan B kan. Jadi kesimpulannya berat popcorn keju putih itu sama dengan 5,5 kg. Jadi kita menerima H0. Baik, untuk soal berikutnya itu 10.21. An electrical firm manufactures like bulbs that have a lifetime that is approximately normally distributed with a mean of 800 hours and a standard deviation of 40 hours. Test the hypothesis that mu is equal to 800 hours against the alternative. Mu is not equal to 800 hours. If a random sample of 30 bulbs has an average life of 788 hours, use a p-value in your answer. Jadi ini agak berbeda ya pengerjaannya daripada yang nomor tadi ya, karena ini kita pakai nilai P besar, p-value. Nah, jadi pertama kita tulis dulu diketahuinya. N-nya itu ada 30, X bar-nya itu atau rata-ratanya itu 788, simpangan bakunya 40, dan ini interval konfidensinya kan 95%. Berarti tarik signifikansinya ya 5%, sama dengan 0,05. Kita tulis hipotesanya H0 itu mu sama dengan 800 dan H1 itu mu tidak sama dengan 800. Jadi pertama kita mencari nilai Z hitung dulu ya. Z hitung itu kan rumusnya Z sama dengan X bar min mu per simpangan baku akar N sama dengan 788 min 800 per 40 dikalikan akar 30. Didapat hasilnya itu negatif 1,64. Karena ini mengandung tidak sama dengan, jadi ini termasuk uji 2 ekor ya, two tails. Jadi kita cari nilai P. P sama dengan 2P Z lebih dari sama dengan mutlak Z hitung. 2P
dalam kurung Z lebih dari sedangkan mutlak dari min 1,64. Maka 2P dalam kurung Z kurang dari sedangkan min 1,64. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, didapat nilai P-nya ini 0,1. Nilai P 0,1 kan lebih besar daripada taraf signifikasi 0,05. Ini kan 10%, ini 5%. 10% lebih besar dari 5% kan? Nah, jadi kita tidak dapat menolak H0, artinya kita menerima H0. Kesimpulannya, rata-rata masa hidup lampu bohlam adalah 800 jam. Berikutnya yaitu 10.25. It is claimed that automobiles are driven on average more than 20,000 kilometers per year. To test this claim, 100 randomly selected automobile owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. Would you agree with this claim if the random sample showed an average of 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,900 kilometers? Use a p-value in your conclusion. Nah, ini sama ini, kita pakai p-value ya, P besar. Nih, kita tulis dulu diketahuinya. N-nya itu ada 100. Rata-ratanya itu ada 23.500 dan simpangan bakunya itu 3.900. Lalu kita buat hipotesanya. H0-nya itu mu sama dengan 20.000 sesuai soal. Dan H1 itu mu lebih dari 20.000. Sekarang kita mencari nilai Z hitung. Rumusnya sama. Z sama dengan X bar min mu per sigma akar N. Didapat nilai Z hitungnya itu 8,97. Lalu kita mencari nilai P. Kita tulis dulu anunya ya. Apa rumusnya? P Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 min P Z kurang dari 8,97. Berdasarkan tabel Z, kita tahu bahwa luas di bawah kurva normal pada saat Z sama dengan 8,97 itu mendekati 0. Jadi, kita tulis lagi P Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 min P Z kurang dari 8,97 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena nilai P mendekati 0, kita dapat menolak H0. Artinya kita memakai H1 ya. Kesimpulannya, rata-rata mobil yang digunakan adalah lebih dari 20.000 km per tahunnya. Berikutnya soal 10.29. Bentar. Past experience indicates that the time required for high school senior to complete a standardized test is a normal random variable with a mean of 35 minutes. If a random sample of 20 high school senior took an average of 33.1 minutes to complete this test with a standard deviation of 4.3 minutes, test the hypothesis at the 0.05 levels of significance that mu is equal to 35 minutes against the alternative that mu less than 35 minutes. Oke. Jadi kita tulis dulu diketahuinya, N-nya sama dengan 20, X bar-nya sama dengan 33,1, standar deviasi atau simpangan bakunya sama dengan 4,3, alfanya ini 5% ya, berarti 0,05. Oke, pertama kita tulis anunya dulu, apa hipotesanya. H0-nya itu mu sama dengan 35. Dan H1 mu kurang dari 35. Less than soalnya. Lalu kita mencari nilai T hitung. Rumusnya sama kayak nilai Z hitung. Itu X bar min mu per S akar N. Dapat nilai T hitungnya itu min 1,98. Lalu kita mencari derajat kebebasan. Karena ini kita pakai nilai T, berarti kita harus mencari derajat kebebasan atau DF atau V. Jadi rumusnya DF ini dengan N min 1. N-nya kan 20, min 1 berarti 19. Gitu. Lalu kita mencari nilai P dengan Microsoft Excel. P dengan, ini rumusnya T dis mutlak T, DF tail. Ya. Sama dengan, ini kan tailnya kan satu, karena ini kurang dari, berarti dia tailnya itu cuma satu kan, cuma satu ekor. Berarti kita tulisnya kayak gini. T dis 1,98 itu nilai mutlak T.
DF-nya 19 ini DF, 1 ini tail ekornya. Didapat nilai P-nya itu menggunakan Excel 0,031187. Nilai P ini lebih rendah daripada tarik signifikansi. Jadi kita tolak H0. Tarik signifikansinya tadi kan 0,05. Nilai P-nya ini 0,03. Ya anggap 0,03 lah. Lebih kecil kan daripada nilai tarik signifikansinya kan. Jadi kita dapat menolak H0. Artinya kita pakai yang H1. Kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tes kurang dari 35 menit. Begitu. Next 10.30. A random sample of size N1 is equal to 25, taken from a normal population with a standard deviation sigma 1 is equal to 5.2, has a mean x bar 1 is equal to 81. A second random sample of size N2 is equal to 36, taken from a different normal population with a standard deviation sigma 2 is equal to 3.4. Has a mean x bar 2 is equal to 76. Test the hypothesis that mu1 is equal to mu2 against the alternative mu1 is not equal to mu2. Quote a p-value in your conclusion. Nah, sama ini kita tetap pakai p-value ya, nilai p ya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya N1 itu ada 25, N2 36, X bar 1 81, X bar 2 76, sigma 1 sama dengan 5,2, sigma 2 sama dengan 3,4, alfanya 0,05, dan alfa per 2-nya 0,025. Ini karena ini H1-nya mengandung tidak sama dengan ya, jadi ini alfa per 2, to tell. H0-nya itu mu1 min mu2 sama dengan 0, dan H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Pertama kita mencari nilai Z. Karena ini dia diketahui ada dua sampel ya. Kalau tadi kan cuma satu sampel, ini ada 2 sampel. Rumusnya sedikit berbeda. Jadi gini, Z hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 min D0 per akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Jadi DO ini ya, DO itu nilai dari ini nih, mu1 min mu2, selisihnya kan 0 kan, berarti DO-nya 0. Kalau misalnya di sini 5, berarti di sini 5, misal di sini 10, di sini 10. Karena ini 0 ya 0, tulisnya 0. Kita masukkan angkanya, nih, kan diketahui semua ini, tinggal kita masukkan aja, didapat nilai Z hitungnya itu 4,22. Lalu kita mencari Z menggunakan tabel Z, kan alfa per 2 kan tadi 0,225. Dengan menggunakan tabel Z, didapat Z 0,025 itu sama 1,96. Nah, karena Z hitung ini nilainya 4,22, lebih besar daripada nilai Z 0,025 yang nilainya itu 1,96, kita dapat menolak H0. Ini. Artinya kita pakai yang H1 ya. Lalu kita mencari nilai P. Ini pembuktian aja sih. Kita sebenarnya sudah dapat kesimpulannya. Cuma kita mencari nilai P sebagai pembuktian aja. P mutlak Z lebih dari 4,22. P, Z lebih dari 4,2 ditambah P, Z kurang dari min 4,22. Sedangkan 1 min P, Z kurang dari 4,22 ditambah P, Z kurang dari min 4,22. 2P, Z kurang dari min 4,22. Itu sama kalau kita menggunakan Excel didapat 0,000024. Itu kan mendekati 0. Jadi kita buatkan saja jadi 0. Nah, karena nilai P ini 0 kan, lebih kecil daripada tarik signifikansi 0,05, dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Sama kan kayak yang di atas. Jadi kesimpulannya itu kita ya pakai yang H1 ini. Tidak sama dengan 0 anunya, selisihnya. Berikutnya yang 1031. A manufacturer claims that the average tensile strength of a thread A exceeds the average tensile strength of thread B by at least 12 kilograms. To test this claim, 50 pieces of each type of thread were tested under similar conditions. Type A thread had an average tensile strength of 86.7 kilograms with a standard deviation of 6.28 kilograms, while Type B thread had an average tensile strength of 60
of 77.8 kilograms with a standard deviation of 5.61 kilograms. Test the manufacturer's claim using a 0.05 level of significance. Oke, pertama kita tulis dulu ya diketahuinya. NA sama dengan 50, NB sama dengan 50 sama nih. X bar A sama dengan 86,7, X bar B sama dengan 77,8. SA sama dengan 6,28, SB sama dengan 5,61. Ini sama dengan sigma ya, sigma A dan sigma B. Lalu kita tulis hipotesanya dulu. H0 mu A kurang dari mu B kurang dari sama dengan 12. Nah, ini 12. Berarti DO-nya 12 ya. H1 sama dengan mu A kurang dari mu B lebih dari 12. Dengan menggunakan tabel Z, dapat Z 0,05 itu sama dengan 1,645. Alfanya kan 0,05. Karena ini one tail, kita tidak bagi dua jadi alfa per 2 ya, karena ini cuma one tail. Dapat Z-nya 0,05 sama dengan 1,645. Lalu kita mencari Z hitung. Rumusnya sama kayak soal sebelumnya. Ini yaitu Z sama dengan X bar A min X bar B min D0 per agar sigma A kuadrat per NA plus sigma B kuadrat per NB. Didapat nilai Z-nya itu min 2,60. Karena nilai Z min 2,60 itu lebih kecil daripada Z 0,05 yang nilainya itu 1,645, kita gagal menolak H0. Gitu. Artinya kesimpulannya itu kita memakai H0. Kesimpulannya perbedaan rata-rata tegangan pada benang A dan tegangan pada benang B kurang dari 12 kg. Ya, kurang dari sama dengan harusnya. Berikutnya soal 10.32. Amstrad News list median salaries for associate professor of statistics at research institution and at a liberal art and other institutions in the United States. Assume that a sample of 200 associate professor from research institution has an average salary of 70,750 US dollar per year with a standard deviation of 6,000 US dollar. Assume also that a sample of 200 associate professors from other types of institution has an average salary of 65,200 US dollar with a standard deviation of 5,000 US dollar. Test the hypothesis that the mean salary for associate professor in research institution is 2,000 US dollar higher than for those in other institutions. Use a 0.01 level of significance. Oke. Pertama kita harus diketahuinya dulu ya. N1-nya itu 200, N2-nya itu 200 juga. X bar 1-nya 70.750, X bar 2-nya itu 65.200, S1-nya 6.000, S2-nya 5.000, dan alfanya ini 0,01 ya. Kita tulis H-nya dulu. H0. H0-nya itu Mi1 min Mi2 sama dengan 2.000. Dan H1-nya itu Mi1 min Mi2 tidak sama dengan 2.000 sesuai soal ya. Kita pertama mencari nilai T hitung. T hitung itu rumusnya sama kayak yang Z hitung. Nih. Didapat nilai T hitungnya itu 6,43. Ya. Lalu kita mencari nilai P value. P sama dengan 2P, T hitung lebih dari sama dengan mutlak T hitung. Ini bukan T hitung ya, maaf ya. T hitung itu ini. Sama dengan 2P, T lebih dari sama dengan 6,43. Sama dengan 2 kali 1 min P, T kurang dari 6,43. Dapat nilai P-nya itu 1,3 kalikan 10 pangkat min 10. Ini kan nilainya kan 0,0000 gitu kan, sangat jauh dari jauh dari 0 gitu kan. Karena nilai P itu sama 1,3 kali 10 pangkat min 10 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 0,01, kita dapat menolak H0. Artinya kita memakai klaim H1 ya. Kesimpulannya, rata-rata gaji profesor statistika di suatu institusi tidak lebih besar dari
$2.000 dibandingkan gaji profesor dari institusi lain. Berikutnya 10.34. Okay. A study was made to determine if the subject matter in a physics course is better to understood when a lab constitutes part of the course. Students were randomly selected to participate in either a 3-semester-hour course without labs or a 4-semester-hour course with labs. In the section with labs, 11 students met an average grade of 85 with a standard deviation of 4.7. And in the section without labs, 17 students met an average grade of 79 with a standard deviation of 6.1. Would you say that the laboratory course increased the average grade by as much as 8 points? Use a p-value in your conclusion and assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Berarti kita anggap variansinya sama ya. Kita tulis dulu N1-nya 11, N2-nya 17, X bar 1-nya 85, X bar 2-nya 39, S1-nya 4,7, dan S2-nya 6,1. Kita tulis hipotesanya ya. H0. Min 1 min min 2 sama 8, dan H1 min 1 min min 2 kurang dari 8. Ini kita misalkan aja ya, karena tidak disebut di soal. Alfanya itu 0,05. Lalu kita mencari derajat kebebasan, yaitu N1 plus N2 min 2. 11 tambah 17 min 2 sama dengan 26. Lalu kita mencari pooled variance, SP kuadrat. Sama dengan N1 min 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikalikan S2 kuadrat per DF. Dapat SP kuadratnya itu 31,395. Lalu kita mencari SP, berarti diakarkan ya. Sama dengan 5,603. Lalu kita mencari nilai T hitung ya. X bar T hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 min D0 per SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Didapat nilai T hitungnya itu min 0,922. Lalu kita mencari nilai P value ya. P sama dengan P TDF kurang dari dengan T hitung. P T26 kurang dari dengan min 0,922. P TD26 lebih dari dengan 0,922. Dengan menggunakan Microsoft Excel juga didapat nilai P-nya ini 0,1825. Gitu. Karena nilai P dengan 0,1825 lebih besar dari taraf signifikansi yang cuma 0,05, kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, kelas laboratorium meningkatkan nilai rata-rata sebanyak 8. Oke. Sekarang 10.36 ya. Engineers at a large automobile manufacturing company are trying to decide whether to purchase brand A or brand B tires for the company's new models. To help them arrive at a decision, an experiment is conducted using 12 of each brand. The tires are run until they were earth. The results are as follows. Brand A, X bar 1 is equal to 37,900,000 kilometers. S1 is 5,100 kilometers. Brand B X bar 1 is 39,800,000 kilometers. And S2 is equal to 5,900 kilometers. Test the hypothesis that there is no difference in the average wear of the two brands of tire. Assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Use a p-value. Oke. Jadi pertama kita tulis dulu. Ini sebenarnya rumusnya hampir mirip cara penggantiannya kayak yang 1034 tadi. Cuma kita tulis aja. X bar A senangan 37.900. X bar B senangan 39.800.
SA sama dengan 5.100. SV sama dengan 5.900 ya. Ini SA-nya 5.100 ya. SB-nya 5.900. NA sama dengan 12, NB sama dengan 12, dan alfanya ini sama dengan 0,05. Ini kita anggap 0,05 ya, soalnya tidak diketahui di soal, jadi kita asumsikan saja. Oke. Lalu kita buat anunya, apa? Hipotesisnya. H0 sama dengan mu A kurang dari min B sama dengan 0. Dan ini H1 ya harusnya, bukan H2 ya. H1 sama dengan mu A kurang dari mu B tidak sama dengan 0. Lalu kita mencari full variance. Rumusnya sama. Dapat SP kuadratnya itu 3 juta, berapa ini? 30.410.000. Lalu kita mencari nilai T hitung. Dengan X bar 1 min X bar 2 min D0. Ini sebenarnya ada D0, tapi nilai D0-nya kan 0, jadi tidak usah kita tulis. Per akar SP kuadrat kalikan 1/N1 plus 1/N2. Dapat nilai T hitungnya itu min 0,844. Lalu kan ini dia menggunakan nilai T, berarti kita mencari nilai DF ya, derajat kebebasan. Yaitu N1 plus N2 min 2. Sama dengan 12 plus 12 min 2, yaitu 22. Lalu kita mencari nilai P, pakai Excel juga ya. P sama dengan 2P T alfa per 2, DF kurang dari T hitung. Sama dengan 2P T 0,05 per 2, 22 kurang dari min 0,844. T dis 0,844,22,2. Dapat P-nya ini 0,4078. Karena nilai P kan 0,4078 itu lebih besar daripada tarik signifikansi sebenarnya 0,05. Kita gagal menolak H0. Artinya kesimpulannya ini kita pakai yang H0 ya. Artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata pemakaian ban dari perusahaan ban yang berbeda. Berikutnya soal dari PPT ya. Case 5. Sebuah penelitian menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Suatu sampel acak 100 profesor di PTS. PTS ini perguruan tinggi swasta ya, menunjukkan pendapatan rata-rata sebesar $26.000 per bulan dengan simpangan baku itu $1.300 per bulan. $1.300. Sedangkan suatu sampel acak 200 profesor di PTN atau perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-rata $26.900 per bulan dengan simpangan baku itu $1.400. Gunakan alfanya 5%. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Gunakan alfanya tadi kan 5% ya, berarti 0,05. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. N1 itu 100, N2 200, X bar 1-nya 26.000, X bar 2-nya 26.900, S1-nya ini atau sigma 1-nya 1.300, S2 atau sigma 2-nya 1.400. Lalu kita buat hipotesanya. H0 itu kan tadi kan apa selisih antara pendapatan kata-kata profesor yang mengajar di PTN itu sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Berarti kalau mengandung sama, berarti ini anu kan, mu1 sama dengan mu2. Mu2-nya kita pindah ke kelas kiri, jadi mu1 kurang dari mu2 sama dengan 0. Karena begini, berarti H1-nya itu kebalikannya, tidak sama dengan 0. Gitu. mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Ini variasinya kan tidak diketahui, tapi kita asumsikan sama ya. Pertama kita nyari derajat kebebasan atau V dulu, sama ya. DF ini sama dengan V. Sama dengan N1 plus N2 min 2, sama dengan 298. Pertama kita mencari nilai T tabel ya, T alpha. Ini kan, oh ya, saya lupa. Ini kan mengandung tidak sama dengan kan. Berarti ini kita bagi dua ya alfanya ya, jadi alfa per 2, sama 0,025. Kita mencari T 0,025 dengan V 298 menggunakan tabel T. Dapat nilai T 0,025 itu sama dengan 1,97. Lalu kita mencari full variance. SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikalikan S2 kuadrat per V. Didapat SP kuadratnya itu 1,8703 dikalikan 10 pangkat 6. Lalu kita mencari T hitung ya. Rumusnya sama kayak soal-soal sebelumnya. Yaitu X1 bar, X bar 1 min X bar 2 min D
0 per akar SP kuadrat per N1 plus SP kuadrat per N2. Dapat nilai T hitungnya itu min 5,37. Tadi kan T alfa per 2-nya kan 1,97 dan T hitungnya itu min 5,37. Gitu loh. Artinya min 5,37 itu berada di sebelah kiri dari min 1,97 kan. Oh ya, kan ini dua arah ya. Berarti plus minus 1,97. Di kanan ini plus 1,97, di kiri min 1,97. Tadi kan T hitungnya kan min 5. Min 5 itu lebih kecil dari min 1 kan. Berarti di sebelah kirinya sini. Berarti T hitungnya ini berada di daerah kritis. Maksudnya daerah kritis itu apa? Daerah kritis itu maksudnya daerah di mana kita bisa menolak H0. Nah, kalimatnya gini. Karena T hitung kurang dari min T alfa per 2 yang berada di daerah kritis, kita dapat menolak H0. Artinya kita memakai H1 ya. Jadi, selisih pendapatan rata-rata profesor di PTN tidak sama dengan pendapatan rata-rata profesor di PTS. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya kurang jelas dan ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.